Pemirsa, kami coba tampilkan lokasi penembakan Donald Trump di Pennsylvania. Kami hadirkan di sini adalah peta dari lokasi kejadiannya. Pemirsa, ini adalah gambaran atau juga proyeksi dari lokasi kejadian pada saat Donald Trump ditembak. Pemirsa, pihak keamanan sempat menyebut pelaku penembakan bukan dari area venue kampanye, dari luar begitu. Dia berada di sini, pemirsa. Ini adalah sebuah bangunan. Ini lokasi terduga penembaknya. Jadi di atap bangunan yang bentuknya ini tidak datar atapnya, sehingga memberikan peluang pelaku ini untuk berlindung. Tidak jauh berada di sekitar lokasi podium tempat Trump berkampanye. Trump berkampanye itu di sebelah sini, pemirsa. Jadi bisa Anda bayangkan, ini adalah posisi penembaknya, kemudian ini adalah posisi Trump. Ini ada tambahan panggung untuk acara kampanye di sebelah sini. Dari titik ini ke podium Trump, ini jaraknya kurang lebih 124 meter sampai di angka 137 meter. Kemudian setelah ia melepaskan tembakan dan meleset ya, kena telinga kanan Trump, pihak keamanan kemudian menembak balik pelaku. Posisi pihak keamanannya justru berada di sebelah sini, pemirsa, di belakangnya Trump ini. Ini yang kemudian juga menjadi perbincangan publik di Amerika Serikat. Kenapa posisi perlindungannya ada di belakang sini, bukan di area sebelah sini, begitu. Nah, posisi penembak jitu dari Pas Pampres Amerika Serikat tadi, kemudian menembak balik si terduga pelaku yang akhirnya melumpuhkan si pelaku tadi. Meski polisi sebenarnya menyebut proses identifikasi pelaku dan motifnya ini masih berlangsung, apa motifnya begitu ya. Namun FBI menyebut nama Thomas Matthew Crooks sebagai terduga pelaku, usianya 20 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan ya pemirsa, lokasi dari peristiwa ini terjadi. Kemudian kita tahu bahwa Donald Trump terluka, ada 2 orang yang kritikal dan 1 orang yang meninggal dunia. Ada yang sempat berbicara atau menjadi pertanyaan adalah kenapa bisa lolos gitu ya, kenapa tidak ditembak mati dari awal kalau memang sudah terlihat ini ada gerak-gerik orang yang mencurigakan. Nah, ini juga ada diskusi di Amerika Serikat berkenaan dengan bahwa berbeda dengan di Indonesia pas pampresnya. Jadi pas pampres di sana, kalau untuk pas pampres mantan presiden atau juga calon presiden itu tidak seketat dengan presiden yang aktif. Sehingga ada beberapa perilaku yang berbeda ketika mereka harus melakukan tembakan terhadap orang-orang yang dicurigakan. Tapi ini menjadi diskusi yang nanti akan kita lihat hasil investigasinya seperti apa. Lalu seperti apa sebenarnya sejarah teror politik saat dalam politik di Amerika Serikat sendiri? Kita sudah terhubung dengan Profesor Hikmawanto Juwana, pakar hukum internasional. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas Anggi. Ya, Prof, ini seperti yang kita lihat, ini perkembangan diskusinya sudah kemana-mana, khususnya untuk di medsos gitu ya. Kalau pihak kanan justru menyebut ini pembunuhan terencana dan terstruktur, pihak kiri menyebut ini sandiwara aja kok, gimmick-gimmick politik begitu. Nah, Trump sendiri juga terlihat ketika dia sudah tadi terkena tembakan, dia sempat mengepalkan tangannya sambil menyebut fight begitu kepada pendukungnya. Menurut Anda apakah ini bisa menjadi keuntungan untuk Trump sendiri? Ya, kita belum bisa mengambil kesimpulan apapun ya pada saat sekarang ini karena penyelidikan masih terus berlangsung. Memang ada fakta-fakta yang sudah masuk dan yang terakhir saya dengar faktanya itu adalah Thomas Matthew Crooks sebenarnya adalah registered voters untuk Republican. Jadi Partai Republik, dari Partai Republik, dan dia sudah menjadi pendonasi bagi Partai Republik walaupun jumlahnya sangat kecil ya, $15, tapi registered di situ. Nah, ini juga akan menimbulkan spekulasi bahwa jangan-jangan bukan gimmick yang dibuat oleh pihak Donald Trump gitu ya atau pendukungnya, tetapi ini merupakan lone wolf, jadi pihak yang melakukan tindakan sendiri tanpa terafiliasi yang punya sentimen besar terhadap Donald Trump dan ingin Donald Trump menjadi presiden, tapi beliau menjadi martir. Martir dalam artian dia memang tidak sengaja akan menembak bagian kepala dari Donald Trump. Bagian tertentu dari Donald Trump misalnya yang terkena sekarang kan telinga. Jadi ini bukan suatu tembakan yang melesat yang seharusnya ke bagian kepala tapi ke bagian telinga, dengan harapan bahwa Trump akan terlihat mungkin terzolimi. Kalau sudah sampai terzolimi kan biasa rakyat pemilih itu akan berpihak bagi mereka yang terzolimi lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini salah satu spekulasi. Kita juga belum tahu apakah ini benar atau tidak, tetapi saya yakin spekulasi seperti ini, teori-teori yang seperti ini akan diuji
oleh para penyelidik, ya, dengan fakta yang sudah dikumpulkan dan bukti-bukti. Nah, untuk memastikan apakah memang eh, itu penyebabnya atau penyebab yang lain. Karena kalau saya lihat penyebab itu bisa empat ya, bisa rival dari Donald Trump, mungkin yang tidak menghendaki Donald Trump menjadi presiden. Yang kedua adalah gimmick tadi dari apa namanya spekulasi orang-orang Trump sendiri mungkin atau ada pihak-pihak tertentu karena pada waktu Trump sudah ditundukkan lalu kemudian berdiri ketika itu Trump sempat mengatakan fight sampai 2 kali fight gitu ya. Jadi ada spekulasi orang mengatakan bahwa jangan-jangan ini memang gimmick gitu ya kira-kira seperti itu dan diberi foto seolah-olah Trump seorang yang gagah berani menghadapi permasalahan ini. Yang ketiga yang saya sebut tadi lone wolf gitu ya. Jadi anak muda usia 20 tahun. Kita tahu di Amerika Serikat anak-anak muda ini kadang-kadang menggunakan senjata dan melakukan penembakan-penembakan tanpa tujuan yang jelas ya biasanya ada di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini mungkin yang bersangkutan ini seorang lone wolf yang mungkin ingin bahwa Trump bisa menang dan bagaimana bisa merebut hati banyak orang dan mungkin dia berpikir bahwa saya yang akan jadi martir untuk melakukan tindakan ini. Nah ini tentu perlu pendalaman lagi. Dan yang terakhir adalah spekulasi bahwa ada negara ketiga atau pihak ketiga dari luar Amerika Serikat yang ikut bermain ya, dalam proses pilpres ini. Apakah Baik. dia melakukan hal ini untuk memenangkan Trump? Karena tadi kalau misalnya ada yang terzolimi akan mendapat dukungan rakyat, atau sebaliknya justru memastikan bahwa Trump tidak terus dalam berkampanye. Ini semua kita belum tahu. Kita harus tunggu fakta-fakta akan hal ini akan bisa dikonfirmasi dengan fakta dan bukti yang ada. Seperti itu. Oh, baik, Prof, apakah karena kejadian ini akan semakin memecah publik Amerika Serikat? Kita tahu bahwa dulu pada saat Donald Trump juga ikut berkampanye, juga dia memainkan politik yang divided, sehingga publik di sana divided gitu. Apakah ini akan semakin membelah jurang antara pemilih di sana? Betul sekali. Ini bisa jadi ini akan menjadi pembelah. Seperti sekarang ini kan spekulasi dari spekulasi saja sudah terpecah. Ada yang mengatakan bahwa memang dari pihak Joe Biden lah atau mereka-mereka pendukung Joe Biden yang melakukan hal ini terhadap calon presiden yang menurut mereka sudah diambang kemenangan lah kira-kira seperti itu. Karena pada waktu kemarin kampanye terbuka terlihat sekali Joe Biden sudah kalah dari Donald Trump gitu ya. Tapi juga ada yang mengatakan oh tidak, ini sebenarnya merupakan tindakan pendukung Trump sendiri ya. Yang menginginkan agar terzolimi lalu kemudian Trump bisa mendapatkan suara yang banyak gitu ya. Jadi terbelah. Ini seperti seorang advokat yang ada di depan pengadilan melihat satu fakta itu bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda ya. Nanti akan bergantung pada kalau misalnya proses peradilan hakim yang menentukan siapa yang benar siapa yang salah karena pasti dua-duanya akan mengklaim kamilah yang paling benar. Kalau advokat kan gitu ya. Mohon maaf selalu mengatakan maju tak gentar membela yang memberi surat kuasa. Jadi yang memberi surat kuasa itulah yang menjadi kliennya yang harus dibangun argumentasi itu. Nah, dalam konteks seperti ini juga seperti itu. Jadi ada dua perspektif dengan melihat fakta-fakta yang dikonstruksi berdasarkan dua perspektif tersebut. Nah, ujungnya hakim atau ujungnya adalah rakyat pemilih yang akan memilih nanti bulan November. Mana cerita yang paling meyakinkan? Tapi harus berdasarkan penyelidikan yang sudah dilakukan walaupun belum ada putusan pengadilan untuk menentukan siapa yang benar siapa yang salah, tetapi rakyat Amerika Serikat akan menentukan apakah kejadian ini merupakan tanda kutip rivalitas dari Presiden Trump atau merupakan gimmick atau rekayasa dari para pendukung Trump. Itu baru bisa terlihat nanti pada bulan November nanti. Baik, Prof, apakah menurut Anda calon pemilih Amerika Serikat itu masih termakan dengan gaya-gaya politiknya Trump yang sering memainkan sentimen di sini? Ya,
Saya rasa setiap politisi mereka mempunyai advisernya. Advisernya tentu akan mengusulkan ya berbagai upaya mulai dari yang sifatnya etis sampai mungkin yang tidak etis. Ya, bagi advisor adalah tentu bagaimana orang yang meminta dia menjadi advisor itu bisa memenangkan yang bersangkutan. Sekali lagi saya katakan ada yang sifatnya etis. Mereka akan memberikan hal-hal yang masih dalam koridor yang memang diperbolehkan. Tapi mungkin juga ada yang melakukan ini secara tidak etis. Ya, tapi sekali lagi, kalau misalnya memang itu berasal dari apa namanya kubu partai yang ada atau para pendukungnya. Tapi kalau yang kita sebut sebagai lone wolf, dia tidak terafiliasi, dia punya keinginan-keinginan sendiri gitu ya. Ini yang tentu kita nggak bisa kendalikan, kita tidak tahu. Tetapi memang kandidat itu bisa mengeksploitasi, mengkapitalisasi apa yang terjadi. Untuk apa? Untuk kemenangan mereka. Meskipun di dalam konteks publik penyampaiannya tentu dilakukan secara normatif, secara baik dan lain sebagainya. Tetapi mungkin ada upaya-upaya untuk mengeksploitasi, mengkapitalisasi apa yang terjadi ini sehingga bisa memenangkan yang bersangkutan seperti itu. Baik, Prof, dengan berkembangnya atau Amerika pernah punya sejarah mereka divided ketika dulu Hillary dengan juga Donald Trump begitu, dan akhirnya mereka divided dengan sentimen tadi. Nah, apakah di tahun sekarang di 2024 isu-isu seperti itu atau seperti populisme itu masih laku untuk dijual, Prof? Menurut saya masih laku di Amerika Serikat. Rupanya ketika mereka dalam pemilu biasanya memang mereka divided ya antara Republikan dengan Demokrat, tapi pada waktu selesai pemilu mereka bersatu kembali. Tetapi ini yang tidak terjadi ketika Hillary berhadapan dengan Donald Trump, lalu ketika Donald Trump berhadapan dengan Joe Biden, dan sekarang juga demikian. Jadi seolah-olah apa namanya perpecahan itu langgeng terus ya, dan ini juga terkena juga pada mereka-mereka yang disebut sebagai awalnya adalah swing voters atau juga mereka yang undecided voters ya, kemudian mereka masuk di dalam perangkap bahwa mereka harus berada dalam satu posisi polarisasi tertentu ya, sehingga apa, sehingga semakin menguat terasa sekali di Amerika Serikat, terutama sekali menjelang pemilu. Karena di satu sisi ada rakyat Amerika yang menginginkan bahwa Amerika harus lebih kuat daripada sekarang, Amerika Serikat harus bisa mengungguli Cina, Amerika Serikat tidak harusnya kehilangan lapangan pekerjaan, Amerika Serikat harusnya menjadi polisi dunia. Tapi ada sisi lain yang mengatakan bahwa Amerika Serikat harus bekerja sama dengan banyak negara. Amerika Serikat harus lebih bersahabat dengan berbagai suku bangsa dari berbagai negara lain dan ekonomi. Baik. Inilah yang membuat isu Amerika Serikat kuat sekali, polarisasi seperti sekarang, ditambah kejadian ini yang saya yakin mungkin bisa menjadi semacam sumbu bagi polarisasi ini semakin kuat seperti itu. Baik, Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana, terima kasih atas waktu Anda di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.